Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan merangkum poin-poin penting dari kajian Ustadz Khalid Basalamah mengenai satu kata kunci keselamatan dunia akhirat, yaitu taubat. Taubat bukan sekedar kata, tapi merupakan fardu ain bagi setiap muslim yang melanggar syariat ini. Ini adalah tiket paling mahal untuk membuka pintu rezeki, penyembuhan penyakit, dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga pun beristighfar dan bertaubat lebih dari 100 kali setiap harinya. Lalu sebenarnya apa hakikat taubat? Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengenal lebih dalam sosok beliau, Ustadz Dr. Khalid Zid Basalamah, yang nama aslinya itu Ustadz Dr. Khalid Zid Abdullah Basalamah LC.MA. Beliau lahir di Makassar pada tanggal 1 Mei tahun 1975. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Madinah, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia, Universitas Muslim Indonesia, dan meraih gelar doktor dari Universitas Tun Abdul Razak di Malaysia. Selain aktif sebagai pendakwah yang dikenal dengan gaya penyampaiannya yang sistematis dan berlandaskan dalil yang kuat, bermanhaj salaf, beliau juga merupakan seorang pengusaha yang sukses. Melalui kanal dakwahnya, beliau terus menginspirasi jutaan umat untuk kembali ke jalan sunnah dan memahami Islam secara mendalam. Oke, mari kita balik ke materi. Secara bahasa, taubat berarti kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, agar taubat kita diterima, terutama untuk dosa besar, ada 3 syarat mutlak, yaitu meninggalkan, menyesali, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi taubat tersebut untuk selama-lamanya. Ingat, jika dosa kecil bisa terhapus dengan amalan soleh seperti wudhu, maka dosa besar membutuhkan taubat nasuha yang sungguh-sungguh, yang benar-benar kita ingin meninggalkan, menyesali dan bertekad untuk meninggalkan, untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, beliau juga sempat bilang di videonya ada dampak mengerikan dari dosa. Mengapa kita harus segera bertobat sih? Karena dosa memiliki dampak yang nyata yang merusak hidup. Pertama, hilangnya kenikmatan ibadah. Dosa membuat kita malas sholat berjamaah dan kehilangan kekhusyuan. Kedua, datangnya hukuman dari Allah. Tentu saja karena kita melakukan pelanggaran atau melakukan maksiat yang melanggar hukum Allah. Jadi ada sebab, ada akibat. Kita melakukan dosa sebagai sebab, akibatnya kita dihukum oleh Allah. Yang ketiga, ini merusak hubungan dengan sesama. Ghibah atau menipu akan menghancurkan reputasi dan hubungan sosial kita. Ustaz menekankan bahwa ketentraman jiwa itu harganya mahal dan itu hanya didapat dengan cara menjauhi dosa. Orang bertobat juga ada tingkatannya. Dalam kajiannya beliau membagi manusia dalam 4 tingkatan bertaubat. Yang pertama, siddiqin. Mereka yang bertobat dan istiqomah hingga akhir hayat. Biasanya kita disebut dengan taubat nasuha. Itu yang kedua ada golongan istiqomah. Golongan kedua tuh istiqomah, namun kadang terjerumus dosa kecil tapi langsung menyesal dan kembali lagi. Yang ketiga ada bertobat. Ini golongan ketiga nih, bertobat. Namun kadang kalah dengan hawa nafsu lagi, meski tetap ada penyesalan. Nah, yang keempat nih golongan yang berbahaya. Mereka ini yang bertobat hanya sementara, lalu kembali bermaksiat total. Kalian harus hati-hati karena golongan ini berisiko mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Janji Allah bagi orang yang bertaubat sangat luar biasa. Dosa dihapus total hingga seperti tidak pernah berdosa sama sekali, seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahkan dosa masa lalu bisa diganti menjadi pahala jika kita sungguh-sungguh memperbaiki diri. Agar tetap istiqomah, Ustaz memberikan 5 kiat. Pertama tuh kita harus sering hadir di majelis ilmu, amalkan ilmu,
rutin baca Al-Quran, dan kita renungi biografi orang soleh, kisah orang soleh, dan pastinya agar kita tidak terikut-ikut oleh teman atau apa. Kita harus mencari lingkungan yang baik. Guru saya pernah memberi saya materi, ada beberapa syarat menjadi teman yang baik. Di antaranya adalah bertutur kata yang baik, menjauhi maksiat. Jangan tunggu esok. Mari kita tutup ya. Jangan tunggu esok, karena ajal tidak pernah terlambat sedikit pun. Allah sudah mengatur kapan kita hidup, kapan kita wafat. Mari kita bersihkan hati dengan taubat nasuha sekarang juga. Semoga rekaman dari materi Ustaz Khalid Basalamah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.